Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyo Kamila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang manusia sering dikatakan sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Manusia harus berinteraksi atau berkomunikasi agar dapat bersosialisasi dengan manusia lainnya. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa menurut Mulyati tahun 2015. Bahasa sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari untuk berinteraksi antar manusia. Bahasa bisa dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di hati, menurut Murti tahun 2015 halaman 177. Dengan adanya bahasa mempermudah manusia dalam menyampaikan perasaan, ide, pendapat, dan hal lainnya yang ingin diungkapkan. Secara formal, bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, serta bahasa resmi. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing, bahasa yang sangat unik dan khas. Bahasa daerah bisa dikatakan sebagai bahasa yang digunakan penduduk daerah geografis tertentu dalam satu wilayah. Menurut Sugiono, bahasa daerah memiliki peranan sebagai wahana peningkatan daya apresiasi budaya daerah. Ia menuturkan bahwa suatu bahasa dapat diapresiasi apabila penuturannya menguasai bahasa daerah tersebut atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, perkembangan bahasa di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh bahasa daerah saja, melainkan bahasa asing. Menurut KBBI tahun 2019, bahasa asing merupakan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan secara sosial kultural yang berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Di zaman sekarang, penerus bangsa lebih bangga menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dengan mencampur adukan bahasa, warga Indonesia, terutama penerus bangsa, merasa lebih gaul atau keren dengan menggunakan bahasa perpaduan Indonesia dengan asing. Selanjutnya ada pembahasan pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Biasanya bahasa daerah dominan digunakan dalam lingkup yang lebih kecil seperti antara suku, beberapa kelompok masyarakat, dan ranah keluarga. Bahasa Indonesia cenderung digunakan pada saat acara formal. Selain acara formal, biasanya warga Indonesia memakai bahasa sehari-hari yang tidak baku. Beberapa pengaruh atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia menurut Syahputra dan kawan-kawan tahun 2022. Yang pertama ada dampak positif. Kosakata dalam bahasa Indonesia sangat banyak. Bahasa daerah berfungsi sebagai bahasa sekutu bahasa nasional, sebagai negara kekayaan budaya Indonesia, sebagai identitas atau ciri khas suatu suku atau daerah, dan komunikasi yang nyaman. Yang kedua ada dampak negatif. Daerah lain sulit memahami satu bahasa daerah. Istilah kosakata yang terlalu banyak membuat orang asing sulit belajar bahasa Indonesia. Karena terbiasa menggunakan bahasa daerah, penduduk menjadi kurang sadar menggunakan bahasa Indonesia baku. Bisa mengakibatkan miskonsepsi. Selanjutnya pembahasan mengenai pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Selain bahasa daerah yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia, bahasa asing juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa asing dapat berpengaruh pada nilai keaslian bahasa Indonesia. Banyak warga negara Indonesia yang berbicara dengan mencampur adukan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Selanjutnya, beberapa hal negatif jika penguasaan bahasa asing lebih disukai banyak orang dibanding penguasaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada masyarakat mulai meremehkan bahasa Indonesia. Yang kedua, masyarakat akan menjadi lupa jika bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Hal tersebut dapat memicu penurunan sastrawan Indonesia. Yang keempat, masyarakat akan menjadi lupa dan sulit mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, dapat melunturkan keaslian bangsa Indonesia dan semangat nasionalisme serta mengurangi sikap bangga kepada bahasa dan budaya sendiri.
Kesimpulannya, bahasa daerah dan bahasa asing dapat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut dapat menghilangkan nilai keaslian bahasa Indonesia sendiri. Warga Indonesia tetap boleh dan bisa menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing pada waktu tertentu. Bahasa daerah dapat digunakan pada waktu sedang berbicara dengan keluarga atau sesama suku. Bahasa asing dapat digunakan pada acara formal seperti dalam lingkup pekerjaan yang sedang rapat dengan warga negara asing. Sarannya, sebaiknya masyarakat Indonesia tetap harus menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dalam kegiatan sehari-hari, atau tidak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Dan diharapkan masyarakat Indonesia harus tetap bangga pada bahasa Indonesia dan terus mempelajari kosakata bahasa Indonesia. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.